Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 48 Anjing Kasar. Wah. Ketika jiwa iblis ular hijau neraka memasuki tubuh Jiang Chen, energi yang melonjak di dalam segera meluap kemana-mana, menyebabkan tubuh Jiang Chen gemetar. Getaran itu semakin menjadi lebih hebat, bahkan menyebabkan Jiang Chen mengerutkan kening. Wajahnya juga dipenuhi keringat. Apa yang ada di dalam jiwa iblis ular hijau neraka tidak hanya energi murni, ada juga racun yang mengerikan. Ketika cairan hijau mengalir ke tubuh Jiang Chen, karakteristik korosifnya yang kuat akan menghancurkan semua organ dalam Jiang Chen. Namun, Jiang Chen segera mulai mengedarkan keterampilan transformasi naga. Tanda naga segera menutupi semua cairan hijau dan menyerap setiap tetesnya. Namun, Jiang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa kali ini, tanda naga tidak sepenuhnya mencerna semua cairan yang diserapnya. Berdengung. Di dalam laut Qi-nya, energi-energi itu berputar-putar. Jiwa iblis ular hijau neraka Qi Hai akhir tidak dapat dibandingkan dengan jiwa iblis Qi Hai tengah karena memiliki lebih banyak energi. Dengan bantuan keterampilan transformasi naganya, energi-energi ini sepenuhnya diserap oleh Jiang Chen, dan tanda naga ke-6 telah sepenuhnya terbentuk. Tanda naga merah darah yang baru saja terbentuk terus bergetar, hampir seolah-olah itu bahagia. Tidak hanya itu, bayangan tanda naga ke-7 juga muncul. Kekuatan Jiang Chen telah meningkat lagi, dan dia tidak jauh dari mencapai alam Qi Hai akhir. Setelah tanda naga ke-6 terbentuk dan tanda naga selesai, tanda naga lainnya hampir sepenuhnya mencerna semuanya. Di sudut laut Qi di dalam dantiannya, pusaran air kehijauan seukuran kepalan tangan muncul. Pusaran air itu tetap di sana dengan damai bersama dengan tanda naga dan kekuatan Yuan Jiang Chen. Ini adalah sumber racun ular piton hijau. Haha. Skill transformasi naga benar-benar menakjubkan. Skill ini benar-benar menyerap dan mencerna racun yang mematikan. Coba aku lihat apakah aku bisa menggunakan skill ini. Jiang Chen benar-benar gembira. Dengan satu pikiran, pusaran air hijau itu bertindak seolah-olah telah menerima instruksi dan mulai menari dengan hebat. Jiang Chen menunjuk jarinya, dan lampu hijau berkedip muncul di ujung jarinya. Lampu hijau itu tidak berbau dan tidak berbau seperti racun ular piton hijau. Jiang Chen menunjuk jarinya lagi. Lampu hijau itu berubah menjadi pedang tajam dan terbang menuju pohon tepat di depannya. Diam. Cahaya hijau menembus pohon dan meninggalkan lubang seukuran jari. Detik berikutnya, terdengar suara seperti korosi dari dalam pohon, dan asap hijau keluar dari dalam. Tidak lama setelah itu, bagian bawah pohon menjadi hitam sepenuhnya dan kehilangan vitalitasnya. Jiang Chen dengan santai melepaskan sejumlah energi Yuan dan menyerang pohon itu. Pohon itu langsung roboh. Jika seseorang melihat pohon dari tempat pohon itu patah, orang dapat menemukan bahwa bagian dalam pohon telah menjadi hitam sepenuhnya. Racun yang mengerikan. Dengan kemampuan tersembunyi ini, aku bisa membunuh seseorang tanpa mereka sadari. Jiang Chen sangat gembira. Ini adalah racun mematikan dari ular piton hijau neraka, dan sekarang dia telah menguasai sepenuhnya kemampuannya. Itu benar-benar keterampilan yang mematikan. Di kehidupan sebelumnya, Jiang Chen pernah bertarung dengan Raja Racun, Du Qianzhou. Meskipun ia akhirnya mengalahkannya dengan kemampuannya yang luar biasa, ia hampir mati karena racun itu. Jika ia mengembangkan keterampilan transformasi naga di kehidupan sebelumnya, maka Raja Racun tidak akan bisa menjadi ancaman. Manfaatnya sungguh luar biasa. Jiang Chen merasa bangga pada dirinya sendiri. Dia tidak peduli dengan mayat ular piton hijau saat dia melanjutkan perjalanannya ke gunung. Tidak jauh dari sana ada sebuah lembah. Di atas lembah ini ada lapisan kabut yang mengambang di sekitarnya. Lembah itu sunyi, dan dengan memindai indera ilahinya, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tentu saja, indera ilahi Jiang Chen masih lemah, dan jumlah yang dapat dia pancarkan masih terbatas. Tidak ada cara baginya untuk memindai seluruh lembah saat ini. Mari kita lihat ke dalam. Jiang Chen melompat turun ke lembah. Begitu dia masuk ke dalam lembah, dia menemukan banyak kawah di dalamnya yang membuatnya sulit berjalan. Tubuh Jiang Chen bergerak lincah seperti kucing saat ia melewati area yang dipenuhi kawah. Setelah berjalan beberapa lama, ia tiba di pintu masuk sebuah gua. Gua itu dipenuhi kegelapan total, sensasi dingin dan basah yang berasal dari dalam gua. Jiang Chen mengamati gua itu dengan indera ilahinya, tetapi ia tidak dapat menemukan sesuatu yang aneh. Dengan kemampuannya yang kuat dan keberaniannya, ia bersiap memasuki gua dan memeriksanya. Ia memutuskan untuk masuk karena mungkin ia dapat menemukan beberapa harta karun tersembunyi di sana. Jiang Chen memasuki gua basah itu, dan setelah berjalan beberapa langkah, tiba-tiba ia merasakan hawa dingin merambati tulang belakangnya. Ia merasa seperti sedang diawasi oleh sepasang mata dalam kegelapan. Jiang Chen segera berbalik dan menemukan bahwa tidak jauh dari sisi kirinya, ada sesuatu yang berjongkok. Sepasang mata yang cerah menatapnya, benar-benar ada sesuatu yang mengawasinya di belakang punggungnya.
Jiang Chen melihat makhluk ini ditutupi oleh bulu kemasan di sekujur tubuhnya. Makhluk itu tampak seperti seekor kuda, tetapi pada saat yang sama, seekor anjing. Tubuhnya kekar dan jauh lebih kuat daripada seekor anjing biasa, tetapi jika dibandingkan dengan seekor kuda biasa, ia jauh lebih kecil. Setelah diperiksa lebih lanjut, ia benar-benar tampak seperti seekor anjing. Anjing ini jelas tinggal di sini, tetapi ketika aku memindai tempat ini dengan indera ketuhananku, aku tidak dapat menemukan apapun. Jiang Chen terkejut dan meningkatkan kewaspadaannya terhadap anjing kuning besar ini. Dengan kemampuannya, bahkan tanpa indera ketuhanannya, tidak banyak yang bisa disembunyikan dari inderanya pada jarak sedekat itu. Yang membuat Jiang Chen semakin terkejut adalah dengan penilaiannya, dia tidak dapat mengetahui level sebenarnya dari anjing kuning besar ini. Shups, H+. Tepat saat Jiang Chen sedang berpikir, anjing kuning besar itu tiba-tiba bergerak. Ia membuka mulutnya yang besar dan menggigit Jiang Chen. Ini terlalu cepat, secepat sambaran petir. Jiang Chen terkejut sekali lagi, dan dia buru-buru mencoba menghindari gigitan itu, tapi reaksi anjing kuning besar itu terlalu cepat. Dengan satu gigitan, ia berhasil meraih setengah pantat Jiang Chen. Apa-apaan ini? Jiang Chen mengumpat keras. Sial, aku pernah menjadi orang suci terhebat di dunia ini, tapi aku baru saja digigit anjing. Dan bajingan itu menggigit pantatku. Jika ada yang tahu tentang ini, reputasiku akan hancur. Anjing bodoh, pergilah dari sini. Pantat Jiang Chen berdenyut-denyut menyakitkan. Dia berbalik dan menyerang dengan telapak tangannya. Kecepatannya hebat, tetapi kecepatan anjing kuning besar itu bahkan lebih hebat. Ia bergerak ke samping dengan kecepatan yang menyerupai sambaran petir dan melepaskan pantat Jiang Chen. Oh, kenapa pantatmu keras sekali? Sial, gigiku sakit, poh. Anjing kuning besar itu meludah. Jiang Chen, yang berdiri di seberang anjing itu, langsung membeku. Anjing itu tahu cara bicara. Sial, seekor anjing tahu cara bicara. Binatang iblis biasa hanya bisa berubah wujud menjadi manusia setelah membentuk inti surgawi dan mencapai alam inti surgawi. Baru setelah itu mereka bisa berbicara. Beberapa binatang iblis dengan garis keturunan langka dan potensi kekuatan yang kuat akan mengalami kesulitan besar untuk berubah wujud menjadi manusia. Biasanya, mereka perlu membentuk inti ilahi atau bahkan mencapai alam suci sebelum mereka bisa berubah wujud menjadi manusia. Tidak peduli apapun situasinya, alam inti surgawi adalah intinya. Anjing di depannya jelas bukan dari alam inti surgawi. Jika demikian, Jiang Chen tidak akan berdiri di sini tanpa cedera. Ini sungguh keajaiban. Sambil mengusap pantatnya, Jiang Chen terus menatap anjing kuning besar di depannya. Ia sedang mengolah keterampilan transformasi naga, itulah sebabnya tubuhnya sekuat logam. Meskipun ia tidak bisa lolos dari gigitan anjing itu, ia telah menutupinya dengan energi Yuan, menjelaskan mengapa anjing kuning besar itu tidak dapat menyakitinya. Anjing kuning besar, jangan bilang kau anjing yang dicari oleh para pengikut sekte pedang surgawi. Mereka telah mengejarmu sejauh lebih dari 10.000 mil. Jiang Chen berkata dengan mata terbelalak. Anjing di depannya benar-benar mirip dengan anjing yang digambarkan oleh para pengikut sekte pedang surgawi. Nah, ki dan darahmu sangat kuat, dan tubuhmu juga kuat. Tentu saja, kamu bisa memberiku nutrisi yang baik. Berdiri saja di sana dan jangan bergerak, biarkan aku memakanmu. Anjing kuning besar itu menatap Jiang Chen sambil berbicara. Jiang Chen hampir muntah darah. Apa-apaan ini? Anjing ini ingin memakanku. Dan dia berbicara dengan cara seperti itu. Sudah cukup. Kau anjing yang gemuk dan lembut sekali, kalau aku mengukusmu pasti rasanya enak sekali. Jiang Chen berkata sambil tersenyum, tatapannya bergerak ke atas dan ke bawah pada tubuh anjing kuning besar itu, seakan sedang memeriksa semua bagiannya. Wah, apa yang baru saja kau katakan? Nak, beraninya kau mengatakan aku gendut. Sial, aku gendut. Kau tahu apa itu otot gendut? Kalau kau hanya mengatakan aku gendut, maka aku akan mengampunimu, tapi beraninya kau mengatakan aku, ayahmu, rapuh. Bagian mana dari diriku, ayahmu, yang terlihat rapuh? Bagaimana mungkin aku, ayahmu, rapuh? Sial, beraninya kau mengatakan aku, ayahmu, rapuh. Sudah cukup, hari ini aku pasti akan memakanmu. Aku akan memakanmu. Anjing kuning besar itu melompat-lompat. Ia tampak sangat marah. Jiang Chen, yang berdiri di seberang anjing itu, sangat terkejut hingga rahangnya hampir jatuh ke lantai. Dia hanya berkata gemuk dan lembut, mengapa reaksi anjing ini begitu ekstrim? Wus gelombang. Anjing kuning besar itu benar-benar marah. Ia marah karena seseorang mengatakan bahwa ia gemuk dan lembut. Sinar cahaya keemasan terpancar dari tubuhnya, matanya memancarkan kekejaman. Ia bersumpah akan memakan anak yang mengatakan bahwa ia gemuk dan lembut hari ini. Ekspresi Jiang Chen berubah. Dari aura yang dilepaskan anjing kuning besar ini, dia bisa dengan jelas merasakan Roh Kudus.
Itu adalah roh yang berasal dari garis keturunan. Jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa merasakan roh ini, tetapi Jiang Chen adalah seorang suci dan telah melihat semua jenis binatang iblis. Anjing di depannya jelas tidak biasa. Ketika dia merasakan roh kudus ini, tanda naga di dalam dantiannya mulai bergetar sedikit. Kuda naga. Anjing ini adalah kuda naga. Astaga, aku beruntung. Pikiran Jiang Chen langsung dipenuhi dengan kegembiraan. Dia sekarang bisa mengatakan bahwa anjing ini memiliki garis keturunan kuda naga kuno. Kuda naga adalah pewaris naga langit dan kuda langit, dan itu adalah makhluk langka yang bahkan lebih langka di zaman kuno. Dia tidak pernah menyangka akan melihat pewaris kuda naga di sini. Tidak heran anjing ini tampak seperti kuda. Kuda naga lebih mirip anjing daripada kuda atau naga. Jika aku bisa membunuh anjing ini dan menyerap garis keturunannya, maka skill transformasi naga akan dapat berkembang menjadi keadaan yang tak terbayangkan. Ia akan berubah dari akarnya, dan aku bahkan dapat mengambil kemampuan kuda naga yang diberikan Tuhan. Jiang Chen sangat gembira. Dia memutuskan untuk membunuh anjing itu dan meminum darahnya. Oleh karena itu, seorang pria dan seekor anjing mulai berkelahi di dalam gua, yang satu ingin memakan pria itu, dan yang lain ingin meminum darah yang lain. Sapu bersih gelombang. Anjing kuning besar itu menyerang. Ia bergerak seperti sambaran petir emas dan langsung tiba di depan Jiang Chen. Kali ini, anjing kuning besar itu tidak membuka mulutnya, melainkan menggunakan kepalanya untuk menyerang. Ia tampak seperti ingin membunuh Jiang Chen dengan kepalanya. Jiang Chen mendengus dingin dan memarahi anjing idiot itu dalam hatinya. Kau bisa menggunakan bagian tubuh mana saja untuk menyerangku, jadi beraninya kau menggunakan kepala. Itu sama saja dengan mencari kematian. Kecepatan anjing kuning besar itu cepat, dan jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa bereaksi terhadap serangan ini. Namun, Jiang Chen bukanlah orang biasa. Digigit sekali saja sudah melampaui harapannya, tetapi itu tidak akan terjadi lagi. Tanda naga di laut Qi-nya bergetar. Jiang Chen dengan keras menyerang dengan tinjunya menggunakan kekuatan penuh, dan tinju besi itu menghantam kepala anjing kuning besar ini. Dentang. Benturan itu menghasilkan suara yang mirip dengan logam yang saling bertabrakan. Percikan api muncul di bawah benturan keras mereka, dan Jiang Chen dan anjing kuning besar itu terdorong mundur.